Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dengan kita mengetahui terminal-terminal penyucian, maka kita akan mengatakan bahwa tidak ada yang akan masuk neraka karena rahmat dan kemudahan masuk surga. Terminal penyucian ini ada 4 macam yang kita temui di dunia ini, yaitu yang pertama adalah taubat. Taubat merupakan terminal yang paling penting. Maka marilah sesegera mungkin kita lakukan. Ini lebih baik daripada kita nanti berlari-lari atau merangkak di sirat. Maka marilah kita bertaubat di dunia ini. Yang kedua adalah istighfar. Mari kita beristighfar dari dosa yang tidak kita ingat. Mari kita beristighfar dari dosa yang tidak kita ingat. Nabi SAW beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali. Lalu mengapa kita tidak beristighfar 100 kali setiap hari? Kita hanya butuh waktu yang sangat singkat. Yang ketiga adalah kebaikan. Kebaikan akan menghapus kejelekan. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku telah mencium seorang wanita." Nabi SAW segera memalingkan wajah darinya, sehingga turunlah ayat ini. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasul, apakah ini untukku?" Rasul menjawab, "Untuk yang melakukan itu dari umatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Mari kita melakukan kebaikan dengan bersemangat. Ambillah kebaikan. Berniatlah melakukan kebaikan. Dan inilah sebesar-besarnya media penyucian. Maka walaupun kita berada di sini, segeralah berbuat kebaikan dan bertobat. Terminal penyucian di dunia yang keempat adalah musibah. Jika kita melakukan maksiat, menganiaya diri sendiri, atau melakukan kezaliman, sementara kita tetap ingin masuk surga, maka Allah akan memberikan kita dengan musibah. Kita ditakdirkan untuk mengalami musibah karena ia akan menjadi ujian untuk menyucikan kita. Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan kita di sini untuk menyucikan dan memasukkan kita ke surga. Dalam keadaan kita saat ini, kita membutuhkan keyakinan total padanya, mengenalnya, mencintainya, dan menyandarkan diri padanya, bertawakal padanya. Tawakal berasal dari nama Allah, Al-Wakil, yang bermakna zat yang mengurus hambanya dengan kebaikannya, tiada akan menyia-nyiakan dan menimpakan kemudaratan. Bahkan Dia akan menunjuki jalan kemaslahatan bagi kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab agar kita hidup dengan benar, jauh dari mudarat dan penuh dengan kebaikan. Problematika hidup yang kita alami, kesusahan kita di sini, menumpuknya masalah hingga dunia terasa gelap, merupakan musibah yang tidak kita kehendaki. Jamaah senasib dan seiman, setiap kali Allah menutup pintu, Dia akan membuka 6 atau 7 pintu lain. Tetapi kita sering berkeluh kesah, "Ya Allah, mengapa Kau buat aku berada di sini?" Di saat kita melihat dunia penuh dengan kegelapan, saat itu kita harus yakin bahwa Al-Wakil tidak akan pernah menelantarkan kita. Bahkan Dia akan membukakan banyak kemudahan untuk kita. Coba kita renungkan. Janin di perut ibunya makan melalui tali pusat dengan hanya satu jalan. Ketika ia lahir, ia menangis. Mengapa? Karena ia merasa kehilangan jalan yang ia biasa gunakan selama ini. Ia tidak tahu kalau Allah dengan kasih sayangnya memberikan 2 jalan padanya, yaitu payudara ibu, susu yang bersih dan bermanfaat. Ketika bercerai menyusu, maka ia menangis lagi karena merasa kehilangan kebiasaan. Ia tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 jalan rezeki, yaitu 2 makanan berupa daging dan sayur, dan 2 minuman berupa air dan susu. Bila ia mati, ia akan kembali menangis karena semua jalan telah tertutup. Ia tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan, yaitu pintu surga. Itulah Al-Wakil yang tidak akan menelantarkan kita dalam kejelekan. Ia tidak akan menghalangi satu rezeki pun dari manusia. Bila ia menghalangi kebebasan kita berkumpul dengan keluarga, maka itu agar kita memikirkan hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan rezeki dengan menutup jalan rezeki yang lain. Atau ini adalah untuk menguji dan mengampuni kita, hingga kita keluar dari dunia dapat tampil sebagai penghuni surga. Amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita bertawakal. Coba kita renungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya terhadap alam semesta. Dalam firman-Nya, surat Ali Imran ayat 26, yang artinya, "Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Mari kita renungkan ayat ini dengan hati sanubari. Akankah kita tetap bersandar kepada manusia? Akankah kita masih menggantungkan diri pada orang lain? Ataukah kita akan menyadarkan diri pada yang Maha memiliki? Akankah kita
mengatakan bahwa tidak ada penolong kecuali manusia. Di mana keyakinan kita pada Allah? Di mana Al-Wakil? Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 42 yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kami di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Jadi, siapakah yang menjaga kita setiap hari? Bahkan di saat kita asik bermaksiat. Siapakah yang menjaga kita di sini? Terali yang kokoh, kunci yang besar, atau petugas, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah rahimakumullah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jamaah senasib dan sependeritaan. Jadi siapakah pemilik kerajaan langit dan bumi yang mencurahkan rezeki dan memberikan manfaat? Siapakah yang di dalam genggamannya semua urusan? Kepada siapakah kita bersandar? Dan kemanakah kita akan pergi? Apakah ia akan pergi pada manusia atau pada dunia? Atau apakah kita bertawakal atau tidak? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 142 yang artinya, katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah ibadah hati yang tidak terkait dengan anggota badan. Kita menyempurnakan sebab, belajar dari kehidupan dan pengalaman yang telah lalu, tetap bersemangat dan tidak pernah putus asa. Kita petik hikmah dari keberadaan kita di sini dengan beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Tanamkan di dalam hati keyakinan bahwa tiada seorang pun yang mampu memberikan keselamatan, mendatangkan keinginan, menggembirakan kita, menolong kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan semua itu. Pasrahkan hati kepada Allah pada kehendaknya. Kita pasrahkan seluruh keberadaan kita, ridha dengan ketetapannya. Serahkan semua urusan padanya. Wakilkan pada Allah. Al-Wakil tidak akan menyanyiakan kita. Tidak mungkin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Demi Allah, di dunia ini kita hanya memiliki 4 kesempatan atau terminal untuk penyucian. Di depan kita ada amal yang sangat mudah, yaitu taubat, istighfar, menjalankan kebaikan yang banyak sekuat kita, meski kita juga masih melakukan maksiat. Yang keempat yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan dengan bertawakal kepadanya. Semoga jalan keluar dan pertolongannya sudah dekat kepada kita semua. Mudah-mudahan taklim singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua.
dapat menjadi obat dan nasihat untuk hati yang galau, khususnya bagi diri saya pribadi. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kepada jemaah sekalian saya mohon untuk dapat dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampunannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.